Halo Velas, kenalin, Garda Ali Raihan, mahasiswa sastra Indonesia dengan NIM 072. Coba tebak, asalku dari mana? Yap, dari Bali. Apa sih yang kalian pikirin pas pertama kali dengar kata Bali? Pantai yang indah, sawah berunda, atau malah klub malam? Ya, ya nggak salah sih klub malam ya. Tapi kalian penasaran nggak sih sama cerita-cerita rakyat yang ada di Bali? Aku pernah dengar satu cerita yang mengisahkan tentang terbelahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali, atau yang sering kita sebut dengan Selat Bali. Penasaran nggak sih, kenapa Selat Bali itu nggak kita hubungkan aja dengan jembatan? Kan enak aja gitu, kalau kita mau healing, kita mau staycation, atau malah kita mau clubbing. Gak, yang terakhir itu jangan. Masih banyak kok pantai-pantai dan objek wisata yang lain yang bisa kita kunjungi selain klub malam. Kalian penasaran nggak sih gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Gini ceritanya. Alkisah, dahulu kala hiduplah seorang Brahmana sakti yang hidup di kerajaan Daha, Sidimantra namanya. Ia dikenal dengan semedinya yang begitu tekun, hingga suatu saat ia mendapat hadiah dari dewa atas ketekunannya. Wahai Sidimantra, kuperhatikan kau begitu tekun dalam bersemedi. Aku akan memberimu harta yang berlimpah sebagai hadiah. Dan karena kau juga tidak bisa memiliki keturunan, maka kuanugerahi seorang anak. Terimalah manik merah ini. Singkat cerita, manik merah itu tumbuh menjadi sosok lelaki gagah bernama Mani Angkeran. Selayaknya anak tunggal, ia sangat disayang dan dimanja. Segala permintaannya pasti dituruti oleh Sidimantra. Namun, naasnya Mani Angkeran gemar sekali melakukan sabung ayam atau disebut juga dengan metajen. Ditambah, tiap kali ia melakukan metajen, kekalahan selalu mengikutinya. Hartanya habis digunakan untuk berjudi dan berakhir dengan hutang di mana-mana. Kemudian, Mani Angkeran pun diam-diam mengambil harta ayahnya. Ia gunakan semua harta itu untuk membayar hutangnya dan berjudi lagi. Suatu hari, Sidimantra berniat untuk mengambil sedikit hartanya untuk suatu keperluan. Namun, betapa kagetnya ia melihat petinya yang telah kosong dihinggapi sarang laba-laba. Hah, kemana semua hartaku? Kenapa bisa habis seperti ini? Di saat yang bersamaan, Mani Angkeran pun kaget melihat ayahnya yang marah. Maafkan aku, Haji. Sudah kuperingatkan berapa kali, jangan suka berjudi. Maafkan, Ji. Tapi sekarang aku benar-benar membutuhkan uang untuk membayar hutangku, Ji. Mohon, tolonglah anak semata wayangmu ini. Mendengar permintaan anak kesayangannya, hati Sidimantra pun luluh. Baiklah, akan kucarikan petunjuk untuk membantumu. Tunggulah di sini selagi aku bersemedi. Sidimantra pun melakukan perjalanan menuju tempat persemediannya. Tak lama kemudian, sang dewa pun muncul untuk menjawab maksud dari Sidimantra bersemedi. Wahai Sidimantra, pergilah engkau ke Gunung Agung. Di sana, kau akan menemukan naga besuki. Gunakanlah lonceng ini untuk memanggilnya. Setelah mendapat jawaban dari sang dewa, Sidimantra pun melakukan perjalanan ke Gunung Agung demi memenuhi permintaan anaknya. Sesampainya ia di Gunung Agung, Sidimantra pun membunyikan lonceng sesuai dengan arahan dari sang dewa. Tak berselang lama, Gunung Agung pun bergetar hebat. Kemudian muncullah sesosok naga besar dari balik gunung tersebut. Apa tujuanmu ke sini, wahai makhluk fana? Aku meminta sedikit hartamu, wahai naga besuki, untuk melunasi hutang-hutang anakku. Baiklah, tapi aku memiliki pesan untuk anakmu. Gunakanlah harta ini dengan bijak. Terima kasih, naga besuki. Akan kusampaikan pesanmu kepada anakku. Semoga dewa membalas segala kebaikan-kebaikanmu.
Sidi Mantra pun pulang ke rumah dengan harta di tangannya. Ia kemudian memberikan harta tersebut kepada anaknya dan berpesan untuk tidak berjudi lagi. Namun, Mani Angkeran tetaplah Mani Angkeran. Ia tetap mentajen dan tentunya tetap kalah. Harta yang diberikan oleh naga besuki perlahan-lahan habis ia gunakan untuk berjudi. Sampai di mana ia dikejar oleh seseorang yang menagih hutang-hutangnya. Aji, kumohon, tolonglah aku sekali lagi. Kau telah melanggar janjimu, Mani Angkeran. Kali ini tak sudi aku menolongmu. Biarlah engkau menanggung semua akibat dari perbuatanmu. Sidi Mantra marah besar. Ia kecewa pada anaknya yang telah berulang kali berjudi. Sedangkan Mani Angkeran pun telah putus asa. Ia bingung harus bagaimana lagi. Aji yang diharapkan akan menolongnya malah mentah-mentahan menolak semua permintaannya. Lamunannya pun seketika bujar karena kemunculan seseorang. Seseorang itu memberikan saran untuk diam-diam mengikuti ayahnya ke Gunung Agung. Sidi Mantra sebenarnya tak tega melihat anaknya yang terpuruk. Ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada naga Besakih sekali lagi. Ia pun pergi kembali ke Gunung Agung. Tetapi tak sengaja Mani Angkeran melihat ajinya yang sedang menuju ke Gunung Agung. Tentunya Mani Angkeran tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia terus mengikuti Sidi Mantra hingga akhirnya ia tahu bagaimana cara untuk memanggil naga Besakih. Sesampainya di rumah, secara diam-diam Mani Angkeran mengambil lonceng ayahnya. Ia berjalan sendirian ke Gunung Agung dengan pikiran jika ia meminta langsung ke naga Besakih, ia akan dapat lebih banyak harta. Sesampainya di Gunung Agung, Mani Angkeran langsung membunyikan lonceng tersebut. Mendengar genderang lonceng tersebut, naga Besakih pun bangun dari tidurnya. Siapa engkau? Aku adalah Mani Angkeran, putra dari Sidi Mantra. Ayahku mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu. Ambillah harta ini dan jangan pernah kembali ke sini. Ucapnya dengan penuh amarah. Namun, ketika Mani Angkeran hendak mengambil harta, ia teralih perhatiannya menuju permata yang terdapat pada ekor naga Besakih. Muncullah sifat tamak Mani Angkeran. Dengan serakah, ia memotong ekor naga Besakih dan lari membawanya. Naga Besakih yang merintih kesakitan mencoba mengejar Mani Angkeran. Namun apa daya dirinya, ia menyemburkan api ke jejak-jejak kaki Mani Angkeran. Api itu terus menjalar mengikuti Mani Angkeran dan berakhir membakar Mani hingga tewas. Di sisi lain, Sidi Mantra terbangun dan kaget melihat kotak penyimpanan loncengnya terbuka. Ia berpikir bahwa Mani Angkeranlah yang mengambil lonceng pusakanya. Ia pergi ke Gunung Agung untuk memastikan. Namun naasnya, di tengah perjalanan, ia melihat mayat anak sematawayangnya yang telah hangus terbakar dengan lonceng dan ekor naga di sampingnya. Di tengah ratapan Sidi Mantra, naga Besakih pun tiba. Sontak, Sidi Mantra langsung meminta pertolongan kepada naga Besakih untuk menghidupkan kembali anaknya. Aku akan menghidupkan kembali anakmu. Akan tetapi, aku punya syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku. Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Bila mana nanti Mani Angkeran hidup kembali, saya menyerahkan kepadamu untuk mengabdi di sini selamanya. Dengan ilmu yang dimiliki Sidi Mantra, ia berhasil menyambung kembali ekor naga tersebut. Sebagai imbalan, naga Besakih pun menghidupkan kembali Mani Angkeran. Mani Angkeran berlutut memohon maaf kepada Sidi Mantra atas kesalahannya. Sidi Mantra telah memaafkan kesalahan anaknya, tetapi ia memberitahu bahwa mereka tak bisa hidup bersama lagi. Mani Angkeran pun harus hidup mandiri terpisah dari ayahnya. Begitu kata Sidi Mantra yang kemudian pergi meninggalkan anaknya. Di tengah perjalanan, ia memikirkan bagaimana cara agar anaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya, dan dengan segenap kesaktiannya, tanah pun terbelah
menyambung lautan yang berada di sisinya. Selat inilah yang kelak kita kenal sebagai Selat Bali. Gimana? Keren nggak ceritaku kali ini? Banyak loh pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini. Seperti jangan berjudi, harus menepati janji, dan masih banyak hal lagi. Oh iya, tadi kan ada pertanyaan kenapa nggak dibangun aja jembatan di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Bali? Jawabannya adalah untuk menyaring hal-hal negatif yang akan masuk ke Pulau Bali. Hal ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita masing-masing. Apabila melihat sesuatu yang baik, mari kita kerjakan. Dan apabila melihat sesuatu yang jahat atau yang buruk, kita jadikan pelajaran saja. Terus gimana? Tertarik nggak kalian ke Bali? Tertarik dong. Oke? Maybe that's all yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum dan bye-bye.